Ini gini. Kira-kira tuh. 6 toko yang berdempetan di Jalan Padmo Susastro, Surabaya, Kamis dini hari ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 6 bangunan ruko yang terdiri dari 3 toko abon, toko barang antik, bengkel jok mobil, dan warung kopi. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga berasal dari proses memasak abon yang berlangsung di salah satu ruko dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Punya usaha abon, mungkin ada salah satu kelalaian, mungkin dari dari pemasakan daging, mungkin ada salah satu yang ngantuk atau apa, kan kurang tahu namanya orang lalai kan enggak tahu juga. Jadi 6 ini habis karena strukturnya yang pertama itu gentengnya itu kapel sambungan dan dari kayu. Terus kemudian ada yang 2 lantai, 2 lantainya pun deknya kayu. Jadi kebakar, dindingnya juga kayu, ada yang kayak istilahnya semi permanen gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kebakaran semua penghuni ruko berhasil menyelamatkan diri. Namun seluruh barang-barang yang ada dalam ruko beserta sejumlah sepeda motor ludes terbakar. Ada apa sih? Ya. Ini dijelasin kalau ada. Seorang penumpang pesawat Pelita Air bernama Surya Hadiwijaya tujuan Jakarta diamankan petugas keamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo karena bercanda akan membawa bom ke dalam kabin pesawat. Akibat ulah pelaku, pesawat tersebut gagal terbang. Dari keterangan tertulis pihak Angkasa Pura Juanda, ancaman bom tersebut hanya bercanda saat pesawat berjalan menuju landasan pacu dan terdengar oleh kru pesawat. Adanya kejadian ini tidak berdampak pada jadwal penerbangan lainnya dan pesawat Pelita Air dengan nomor penerbangan IP205 telah melanjutkan penerbangannya menuju Jakarta. Kini pelaku masih dimintai keterangan oleh Polisi Militer Angkatan Laut Juanda. Sebelumnya beredar video amatir proses evakuasi penumpang Pelita Air bernomor IP205 karena ada ancaman bom. Namun dalam video yang berdurasi 1 menit 50 detik itu, sejumlah petugas keamanan bandara tengah memberikan edukasi pada penumpang yang tengah dievakuasi dan petugas lainnya berjaga-jaga di landasan. Video yang diduga direkam oleh salah satu penumpang ini kemudian viral di media sosial. Pihak keamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo langsung melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi penumpang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Korban yang masih berusia 13 tahun kini tengah hamil akibat dari perbuatan bejat ayahnya. Sungguh bejat perbuatan pria bernama Suyanto ini. Pria berusia 51 tahun ini tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil. Aksi bejat pelaku diketahui anak pertama atau kakak korban, di mana kakak korban mendengar informasi bahwa adiknya yang masih berusia 13 tahun hamil. Saat berkunjung ke rumah orang tuanya dan mengecek kebenaran informasi dengan menggunakan tes pack, diketahui adiknya tengah berbadan 2. Sontak kakak korban marah dan langsung menginterogasi siapa pelakunya. Saat korban menceritakan kejadiannya, kakak korban langsung melaporkan ke polisi. Adapun yang telah dilakukan oleh tersangka S ini adalah kurang lebih dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil keterangan diperoleh persetubuhan dilakukan kurang lebih di atas atau lebih dari 10 kali. Adapun terakhir dilakukan sekira tanggal 26 Mei tahun 2023. Kegiatan atau yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pada umumnya pada saat ibu korban sedang mencari rumput di kebun. Jadi semua
persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di rumah sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah ditahan di Mapolres Mesuji. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Ya, pemirsa, polisi menjelaskan bahwa peristiwa KDRT yang menyebabkan 4 anak terbunuh oleh ayah kandungnya pertama kali diketahui oleh warga. Warga yang curiga mencium bau busuk dari rumah korban, kemudian berinisiatif untuk membuka paksa rumah hingga ditemukan sang istri yang penuh luka dan 4 anak yang sudah tidak bernyawa. Dan dari hasil penyelidikan polisi awal, sebelum korban ditemukan, KDRT kerap terjadi dilakukan pelaku kepada korban. Aksi kekerasan sudah lama terjadi di mana sang istri kerap mengalami penganiayaan dari pelaku. Hingga puncaknya, pelaku menganiaya sang istri hingga pingsan di dalam kamar mandi dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Selain itu, keempat anak korban juga ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar dan diduga telah meninggal lebih dari 3 hari. Polisi pun saat ini tengah menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban dan sang ibu kini dalam perawatan intensif. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Sehingga saat itu saudari D selaku korban kasus penganiayaan atau KDRT ya. KDRT atau penganiayaan itu dirawat di rumah sakit RSUD, kemudian saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya masih di rumah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan rekan Putu Bagus di Gang Roman, Jakarta, Jakarta Selatan. Selamat siang Putu, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian perkara 4 anak yang terbunuh oleh orang tuanya sendiri ini? Ya, baik, selamat siang di Desa dan juga pemirsa. Anda dapat diinformasikan untuk saat ini saya tengah berada di tempat kejadian perkara, yaitu diantaranya ada 4 balita yang memang diduga dibunuh oleh ayahnya sendiri, dan pantauan kami sekiranya sejak tadi pagi, yakni kira pada pukul 9 hingga saat ini 11 waktu Indonesia Barat, kondisinya memang sudah dipenuhi oleh awak media yang ingin mencari informasi begitu mengenai apakah yang terjadi di dalam rumah petak kontrakan terdapat ditemukannya 4 balita yang sudah tidak bernyawa. Dan untuk sejauh ini dari pantauan kami pula muncul aroma yang tidak sedap begitu, dan sudah dipasang garis polisi juga di depan rumah kontrakan tersebut, sehingga dari yang tadi saya sudah sampaikan, dari bau atau aroma yang tidak sedap ini menimbulkan kecurigaan begitu dari warga setempat sehingga melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Dan benar saja begitu, ketika memang ditelusuri lebih lanjut oleh pihak polisian, ditemukan yakni 4 balita yang terbaring lemas dengan kondisi tidak bernyawa di atas kasur dengan berurutan begitu, dan di kamar mandi juga ditemukan yakni yang diduga tersangka dari ayah korban, dan ada upaya percobaan untuk bunuh diri begitu, dan juga istri korban yakni juga tergeletak dengan kondisi yang bersimbah darah. Dan untuk sementara itu dari informasi yang kami dapatkan, untuk 4 anak korban yakni diantaranya ada perempuan berinisial PA 6 tahun, anak perempuan kembali berinisial S 4 tahun, anak laki-laki AR 3 tahun, dan anak yakni yang terakhir ada anak laki-laki berusia 1 tahun sudah diamankan ke rumah sakit Polri. Sementara untuk terduga pelaku ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian juga ingin mendalami dari alat bukti ini juga sudah dikumpulkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya motif yang terjadi. Memang sejauh ini yang bisa disimpulkan atau yang dikatakan oleh pihak berwajib karena adanya krisis atau masalah ekonomi begitu, dan kekerasan dalam juga sudah dilaporkan. Baik. Baik. Informasi sejauh ini yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Anda, Desa dan juga Gitu. Ya, baik, terima kasih Putu Bagus atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ini cukup memprihatinkan ya, Deta ya. Lagi-lagi anak kecil yang masih di bawah, mungkin bawah 5 tahun ini 4-4-nya menjadi korban atas
pertengkaran antara orang tua bapak kepada ibunya, dan ini pelaku ini sebenarnya sudah sempat dilaporkan atas aktivitas atau kasus KDRT yang dilakukan kepada istrinya, dan istrinya saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Baik, semoga istri segera membaik dan kita akan menunggu bagaimana update terbaru dari hasil penyelidikan lebih lanjut ya oleh pihak kepolisian.